Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Rismon Hasihola'n Sianipar. Ya. Semua pejuang-pejuang keadilan di Indonesia dari Sabang sampai Merauke dan yang di luar negeri, rekan-rekan satu negara ya yang sedang mencari kehidupan dan nafkah ya kita harus bersatu ini untuk memperjuangkan keadilan bukan hanya Jessica ya, bukan hanya Jessica tetapi untuk keadilan untuk kedepannya supaya jangan terulang lagi rekayasa-rekayasa yang dilakukan oleh saksi ahli ini ya, Christopher Harimanrianto dan Muhammad Nur Al-Azhar. Oke, pada kesempatan ini ya saya ingin menganalisa bagaimana rekayasa perbandingan warna kopi yang dilakukan oleh Christopher Harimanrianto ya. Jadi dia membandingkan warna kopi ketika Agus Triyono ya menyajikan kopi tersebut ya pada awal di meja 54 ya di situ. Kemudian Christopher ini membandingkan warna kopi setelah diminum oleh Mirna Salihin ya dan diambil oleh Sari sebagai karyawan kafe yang lain ya. Jadi ada dua titik perbandingan warna ketika Agus Triyono menyajikan dan waktu di mana Sari itu mengambil kopi tersebut ya, warna kopi tersebut ketika Sari mengambil ya setelah Mirna Salihin meminumnya gitu. Nah, disinilah rekayasa tersebut dilakukan oleh Christopher Harimanrianto ya. Sebelumnya di kamera 7 juga direkayasa dia, dan di sini kamera 9 juga direkayasa di dua titik tersebut. Gitu. Jadi inilah parahnya peradilan sesat ini ya. Makanya sampai saat ini Christopher ini di mana orang ini juga perlu dicari ini orang si pemanipulasi ya, pembohong, penipu ini ya kan. Nah, ini saya tunjukkan ya bagaimana ya, minum dulu. Bagaimana ya di kamera 9 ya, Christopher itu memanipulasi. Kita lihat lagi dari BAP-nya ya. Saya sudah buat apa timeline-nya ini. Nah, di sini bisa diperhatikan ya. Eh, di sini di kamera 9 bisa diperhatikan bahwa saya perbesarkan dikit. Nah, di sini di kamera 9 ya. Nah, ada dua timeline tiga di sini ya 15.35 ya di kamera 9 ada terus timelinenya berikutnya 16.59 dan 18.25 ya. Nah, Christopher ini memotong video tersebut dengan semacam tool video cutter. Setelah itu di downscale, dikaburkan ya. Nah, 15.35 sampai 16.59 dia potong, terus dia rekayasa di situ ya. Lebarnya menjadi 960 di sini dan tinggi 576. Frame rate-nya juga dia kurangi gitu ya. Nah, gitu. Nah, disinilah titik di mana Agus Triyono itu menyajikan kopi tersebut. Jadi pada saat Agus Triyono menyajikan kopi tersebut ada di file tersebut, gitu dipotong dia ya. Nah, analisa warna saat itu ya tentu saja salah ya, arah itu. Terus di kamera 9 juga 16.59 sampai 18.25 ya, dia potong tetapi as it is gitu, 19.20, 10.40. Frame rate-nya itu 25 frame per detik ya, 25 gambar per detik. Nah, disitulah ketika Sari ya mengambil kopi setelah Mirna meminum kopi tersebut. Bayangkan, jadi pada saat warna kopi disajikan oleh Agus Triyono, dia turunkan kualitasnya, dia downscale gitu ya apanya videonya. Setelah itu ya dibandingkan dengan yang as it is gitu ketika Sari mengambil
apa itu gelas itu setelah diminum Mirna. Bayangkan perbandingan antara yang sudah di downscale, direkayasa dia, dengan yang as it is. Ya hasilnya ya hancur. Karena apa? Setelah dia downscale, maka eh, informasi itu, ya saya ulangi, informasi itu hilang 73,3% gitu rupanya. 73% hilang gitu loh informasi itu. Sementara yang ketika Sari itu as it is, ya perbandingannya sudah hancur, informasi hilang. Jadi ini semacam cocok-cocokan oleh si Christopher ini. Padahal analisa perbandingan warna kopi yang berubah menurut si penipu ini ya, si Christopher ini menjadi entry point bagi toksikolog Nur Samran Subandi dan eh, Imade Agus Gelgel gitu. Mereka mendasarkan pada BAP-nya si Christopher ini terjadinya perbedaan warna di dua titik ini. Bayangkan, bayangkan inilah dasar bagi mereka toksikolog berdua itu. Bayangkan ini, aduh, hancur sekali nih sih. Dan itu disajikan di persidangan, ditanyakan oleh jaksa-jaksa lain, terutama jaksa Sandi Handika itu. Dan mereka sampai sekarang tidak muncul dan berani bertanggung jawab. Ya, itulah parahnya persidangan kita saat ini. Bayangkan, di dua titik, yang satu dihancurkan informasinya, ya, dibuang 73%, di satu di titik lain 1659 1825 itu informasi utuh. Bayangkan dua perbandingan yang pasti salah hasilnya gitu. Sengaja nih supaya dia ada terjadi perbedaan warna, akhirnya yang satu dirusak warnanya, yang satu as it is. Itulah yang dilakukan Christopher Harimanrianto. Ya, di sini juga bisa kita lihat ya, di sini dia lakukan Photoshop, potong saja begitu semena-mena area atau luasan dari kopi. Setelah itu dia pakai MKWeb ya, gratisan gitu ya. Dan ini menandakan dia tidak memahami bagaimana pencocokan warna tersebut dilakukan gitu loh. Secara image, apa nama, matching ya, secara metode, banyak sekali metode gitu. Dan dia tidak paham apapun apa yang dia kerjakan. Dan ini dari web gratis dan sekarang tidak bisa saya akses itu. Iya. Nah ini tidak bisa kita akses ini. Nah ini, ini web gratisan dia itu. Ya. Inilah web gratisan dia yang, bayangkan perbandingan warna kopi ya yang dia terangkan di pengadilan itu diambil dari web gratis yang sekarang saya tidak bisa akses gitu. Error, saya ulangi terus, error dari tadi ya. Nah, inilah kualitas dari si penipu ini ya kan. Sudah penipu, hasilnya juga ancur-ancuran ya, namanya aja penipu ya. Terus ya, memang dia tidak punya latar belakang apapun di bidang image dan video processing. Ya, dia suka-suka dia lah, dia hantam saja begitu. Gitu. Sudah dia rekayasa, menganalisa pun serampangan ya. Sama ketika kamera 9 16 59 sampai 1825 itu ya, as it is ini 1920 1080 frame rate 25. Kalau sebelumnya ya, warna kopi saat disajikan Agus Triyono itu malah dihancurkan 960 576 ya, frame rate 10. Ini ketika warna kopi saat Sari mengambil gelas kopi setelah diminum Mirna ya, 1659 1825. Kalau ini 1535 sampai 1659. Nah, sama perilakunya ya, teknik-teknik primitif dan nggak punya keahlian sama sekali gitu loh. Dia potong pakai apa ini, Adobe Photoshop CS6. Setelah itu dia upload ke web gratis ini untuk mendapatkan hasil warna deskriptif ya. Dia potong saya sembarangan seperti itu, nggak ada pertanggungjawaban apapun, seberapa luasan dari yang dia crop itu, nggak ada pertanggungjawabannya sama sekali. Dan hasilnya ya, bayangkan di web gratis dia apa katanya, softwarenya mereka Interpol CIA apa segala macam ya, inilah dia
image color summarizer, dan saya akses sekarang nggak bisa. Coba kalian akses ini setelah saya buat apa saya apa video ini ya kan, nggak bisa sama sekali. Nah, inilah yang dilakukan Christopher si penipu ini. Lagi-lagi Christopher sebelumnya kamera 7 dia rekayasa juga, dia potong terus dia rekayasa resolusi maupun apa resolusi maupun frame rate-nya ya dari video tersebut. Inilah, bayangkan. Dan ini dia sampai sekarang nggak pernah muncul karena ya habis dia. Kalau dia muncul ya satu-satunya cara ya dia minta maaf dan apa namanya mengaku dihukum, dia harusnya dihukum ini orang. Wakil Ketua Bidang Kerjasama Asosiasi Forensik Digital Indonesia ya kan. Ya kalau dia tidak muncul sampai sekarang ya Abdi itu yang kita pastikan, kita ragukan dong kualifikasinya. Bagaimana mereka secara serampangan dan rekayasa, bayangkan pada saat perbandingan warna kopi di dua titik tersebut, satu direkayasa, satu dibiarkan seperti semula. Ya hasilnya hancur, bayangkan yang 73% yang hilang dibandingkan dengan yang udah gitu tekniknya juga asal-asalan, serampangan pakai website gratis, terus dipotong, di crop dengan luasan yang suka-suka dia, ya hasilnya hancur lah. Dan itu dijadikan fakta di persidangan oleh jaksa-jaksa ini. Sampai sekarang juga mereka tidak minta maaf ya, mengkonfirmasi. Karena semua apa yang saya katakan adalah berdasarkan fakta dari BAP Muhammad Noor Lazar dan Christopher Harimandrianto ya. Jadi itulah sangat menyeramkan, ya menyeramkan ke apa ya, kita mencari keadilan di Republik Indonesia ini. Dan Menko Polhukam juga diam, Jaksa Agung juga diam, Mahkamah Agung juga diam, bahkan Presiden pun diam. Sudah nyata-nyata rekayasa seperti ini. Ada apa dengan kasus ini kan? Nah, inilah apa namanya, bagaimana si Christopher ini ya kan menganalisa dengan acak-acakan, dengan hancur-hancuran ya, merekayasanya dengan mengurangi, membuang informasi 73,3% dan membandingkannya gitu ya kan. Jadi pada kedua momen tersebut, nah inilah jahatnya orang ini ya, begitu jahat orang ini. Padahal hasilnya adalah dipakai untuk Nur Samran Subandi dan apa Imade Agus Gelgel. Mereka mendasarkan pada BAP-nya orang ini ya, bahwa terjadi perubahan warna pada kedua titik waktu tersebut. Nah inilah parah sekali orang ini ya. Ini orang harus ditangkap, ini jahat sekali orang ini ya. Oke, pemirsa, sekian dulu dari kami ya. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Oke, salam dari kami Baligi Academy di kota Baligi di tepian Danau Toba. Horas!